Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Irfani, yang kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di pelajaran geografi kelas 10 KT 3.3, yaitu materinya tentang rotasi dan revolusi bumi. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang rotasi bumi. Kita akan membahas tentang penjelasan serta dampaknya yang kita rasakan selama ini. Yang pertama, rotasi bumi itu merupakan proses berputarnya bumi pada porosnya dari arah barat ke timur pada sumbu bumi yang miring 23,5 derajat. Seperti pada gambar berikut, seandainya poros bumi itu tegak lurus seperti yang saya tunjukkan menggunakan kursor ini, maka poros bumi akan ada semacam ini. Namun, perputaran bumi ini ternyata miring 23,5 derajat dari sumbu poros lingkaran yang ada, sehingga perputarannya nampak semacam ini dari barat ke timur. Satu kali putaran rotasi disebut dengan skala rotasi, yaitu bukan 24 jam sebetulnya ya, tapi kita mengukur sebenarnya adalah 23 jam 56 menit 4,09 detik. Namun selama ini kita bulatkan menjadi 24 jam. Kecepatan rotasi bumi di khatulistiwa itu dapat dihitung ya dengan cara keliling bumi yang merupakan adalah 40.000 km dibagi dengan skala rotasi 24. Berarti sebenarnya perputaran bumi di khatulistiwa di sekitaran ekuator termasuk di Indonesia itu adalah 1666,7 km per jam. Ini adalah kecepatan putaran rotasi bumi. Langsung saja, yang selanjutnya adalah dampak rotasi bumi. Apa saja dampak rotasi bumi? Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Pergantian siang malam itu maksudnya bagaimana? Kita lihat bahwa awal mulanya ini adalah bumi, ini adalah perputaran rotasi bumi, dan di sebelah barat sini ini adalah bumi yang mengalami persinaran sinar matahari atau mendapatkan arah datang sinar matahari. Nah, maka dari itu bagian bumi yang mengalami sinar matahari atau mendapat sinar matahari ini akan mengalami masa siang hari, dan bagian bumi yang tertutup awan, bukan tertutup awan, tapi tidak terkena sinar matahari ini akan mengalami malam hari. Nah, karena bumi berputar, maka perputaran ini menyebabkan adanya pergantian siang dan malam. Selanjutnya, yang kedua itu adalah ada gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari itu juga berpengaruh pada kita setiap hari melihatnya, karena merupakan fenomena setiap hari yang kita rasakan, dan itu sebagai tanda pergantian siang dan malam. Seperti ini simulasinya. Jadi matahari itu terbit dari timur ya, dan tenggelam ke barat. Kenapa semacam itu? Ya karena rotasi bumi sendiri itu dari barat ke timur, maka matahari itu akan muncul dari timur. Nah, seperti ini gambar selanjutnya. Jadi matahari ini akan terbit dari timur ya, kemudian akan selama sehari ya, selama sehari akan terjadi pergerakan. Nah, kenapa dinamakan pergerakan semu harian? Karena pertama, namanya gerakan semu, padahal yang sebenarnya bergerak itu bukan mataharinya, tapi adalah bumi. Itu berotasi, kemudian harian, ya karena kita merasakannya itu setiap hari. Jadi kita sebut adalah gerak semu harian matahari. Selanjutnya, perbedaan waktu. Nah, ini juga menjadi dampak dari adanya rotasi bumi. Jadi bumi sendiri itu kan berbentuk lingkaran. Walaupun nanti akan ada penjelasan bahwa lingkarannya itu tidak lingkaran bulat utuh. Bumi ini terbentuk lingkaran, seandainya dibagi menjadi beberapa derajat, itu ada satu kali lingkaran adalah 360 derajat. Nah, lingkaran yang semacam ini sudah kita bagi menjadi derajat. Kalau di dalam pembagian waktu ini adalah derajat bujur.
Seandainya berputar semacam ini, berputar dalam skala rotasi, maka akan timbul adanya beberapa perbedaan waktu. Ya, perhitungan waktunya, karena lingkar bumi itu adalah 360 derajat, skala rotasi itu adalah 24 jam, maka perbedaannya itu setiap 15 derajat bujur itu terpaut selisih 1 jam. Dan ini menjadi sebuah kesepakatan internasional di mana bumi kita ini terbagi menjadi beberapa satuan waktu, dan titik 0 derajatnya itu adalah di Greenwich, terbagi menjadi 2 bagian bujur. Yang sebelah timur kita sebut adalah bujur timur, kemudian yang sebelah barat kita sebut adalah bujur barat. Selanjutnya, bagaimana dengan pembagian waktu di Indonesia? Pembagian waktu di Indonesia ini terbagi menjadi 3 waktu. Ya, GMT ya kita sebut adalah WIB, WITA waktu Indonesia Barat ya WIB ini, kemudian WITA ini adalah waktu Indonesia Tengah, kemudian WIT ini adalah waktu Indonesia Timur. GMT-nya adalah plus 7 dari 0 tadi yang Greenwich ya, kemudian yang plus 8 untuk WITA, kemudian yang WIT atau waktu Indonesia Timur itu plus 9. Selanjutnya, perbedaan arah angin pasat atau trade winds. Nah, ini menjadi salah satu dampak dari rotasi bumi. Kita bisa melihat bahwa ini adalah sebelum masuk ke arah angin pasat, ini adalah pergerakan angin global yang setiap tahun ini terjadi. Ya, setiap tahun terjadi. Kemudian kita lihat bahwa dari barat ke timur ya, ini adalah perputaran arah rotasi bumi. Kemudian arah rotasi bumi ini sendiri dari barat ke timur, dan ini penjelasan dari angin pasat atau trade wind. Adalah angin yang bertiup sepanjang tahun dari daerah tropis menuju ke daerah khatulistiwa atau ekuator. Terdiri dari angin pasat timur laut atau northeast trade wind. Nah, ini ya. Kemudian dan angin pasat tenggara southeast trade wind. Ya, ini. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah dari arah gerakannya. Kalau dari sini, ini akan bergerak ke kanan. Ya, kalau dari utara ini akan bergerak ke kanan. Ya, kemudian kalau yang dari selatan atau dari tenggara ini akan bergerak ke arah kiri. Ya, akan bergerak ke arah kiri. Nah, tapi sebenarnya itu kedua arah gerakan ini itu sama-sama ke arah barat. Ya, berlawanan dengan arah rotasi bumi. Selanjutnya, bentuk bumi yang bulat pepat. Maksudnya bagaimana? Bentuk bumi yang bulat pepat itu adalah bentuk semacam ini. Ya. Jadi kalau yang di lingkaran putus-putus ini adalah lingkaran sempurna ya. Lingkaran sempurna yang seperti ada di gambar berwarna orange ini. Dan yang hitam ini adalah kita sebut adalah pusat pusat bumi atau yang di bumi. Nah, bentuk bumi itu seperti yang ada di lingkaran berwarna biru ini, ya, berwarna bulat tepat semacam ini. Nah, jarak dari ekuator itu 6.378 km dan jarak dari kutub ini 6.356 km sampai ke pusat bumi. Nah, ini sebagai konsekuensi dari dari bentuk bumi yang bulat pepat. Nah, dampak yang lain atau konsekuensi yang lainnya ini adanya perbedaan besar gravitasi di bumi. Ya, ini penjelasannya saya ambil dari bukunya Danang Endarto tahun 2018 yang berjudul Kosmografi. Pada khatulistiwa sebesar 978,0 cm per second kuadrat dan seterusnya, bisa kita baca sendiri. Nah, kesimpulannya, semakin mendekati kutub maka semakin besar gravitasi bumi yang kita miliki. Kenapa? Ya karena pusat gravitasi itu ada di inti bumi, dan karena lebih dekat ke inti bumi maka kutub kita itu memiliki gravitasi yang lebih besar dibanding dengan yang ada di khatulistiwa. Baik, berikut penjelasan tentang rotasi. Selanjutnya, kita akan mencoba menjelaskan tentang revolusi bumi. Nah, apa itu revolusi bumi? Nah, kalau tadi itu rotasi bumi itu
bumi berputar pada porosnya. Kalau revolusi bumi semacam ini, ya, bumi ini berputar mengelilingi matahari, ya, mengelilingi menggunakan jalur orbitnya. Penjelasannya adalah semacam ini: perputaran bumi terhadap matahari, kemudian setiap saat bumi itu berevolusi, jadi tidak bergerak di jalur orbitnya, berputar mengelilingi matahari, dan satu kali putaran atau 1 tahun putaran itu adalah 365 hari 9 menit 10 detik. Nah, itu adalah 1 kali putaran. Nah, dampaknya apa? Tapi sebelum ke dampaknya, kita perlu mengetahui bahwa para ahli yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang revolusi bumi adalah Copernicus tahun 1543 dan Kepler, dan yang terkenal dengan hukum Keplernya. Selanjutnya, dampak revolusi bumi. Nah, ini adalah gambar dari dampak atau gambar dari pergerakan revolusi bumi. Mungkin cukup sedikit yang akan saya sampaikan tentang dampak dari revolusi bumi. Yang pertama, adanya gerak semu tahunan matahari dan pergantian musim. Nah, ini adalah sebenarnya 2 dampak, tapi saya jadikan 1 penjelasannya karena ini sangat berkaitan sekali. Bagaimana penjelasannya? Gerak semu tahunan matahari merupakan pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Ya, hal ini terjadi karena bumi itu mengalami revolusi dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara ataupun kadang kutub selatan. Lebih jelasnya kita bisa lihat gambar berikut. Ya, ini adalah matahari. Ya, matahari, kemudian adalah bumi mengelilingi matahari sesuai dengan posisinya. Kita bisa lihat sebelah bagian yang menghadap ke matahari, maka ini akan bersinar ataupun mendapatkan sinarnya, dan ini akan mendapatkan posisi siang hari waktunya. Nah, kita bisa melihat bagian kutub ini akan mengalami penyinaran, ya, kemudian yang bagian selatan, bagian kutub selatan yang mengalami penyinaran, kemudian bagian kutub utara ini akan mengalami malam hari karena tidak mendapatkan sinarnya, dan berputar seterusnya. Nah, ini adalah gerak semu, atau bukan gerak semu, tapi ini adalah pergerakan matahari sebenarnya terhadap pergerakan sebenarnya bumi dari elipsnya atau orbitnya, maksud saya pergerakan sebenarnya dari bumi terhadap orbitnya yang mengelilingi matahari. Nah, ini adalah pergerakan sebenarnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan gerak semu tahunan? Nah, gerak semu tahunan itu adalah gerak yang kita lihat dari bumi terhadap pergerakan matahari. Seperti ini pergerakannya. Ya, pergerakannya semacam ini. Jadi kalau kita di Indonesia itu ada daerah Khatulistiwa, ya. Pergerakan semu tahunan matahari ini akan bergerak sesuai dengan posisi sebenarnya posisi sebenarnya dari bumi terhadap matahari di bidang orbitnya. Nah, yang pertama ini adalah posisi A. Ya, bumi pada saat posisi A, maka yaitu di sekitaran bulan Maret, tepatnya di tanggal 20 sampai 21 Maret, ini bumi ini akan benar-benar berada di Khatulistiwa. Nah, posisinya yang A ini, kemudian posisi di gerak semunya adalah yang di posisi A ini. Kemudian selanjutnya posisi B. Nah, ini pada tanggal 21 Juni, pada saat posisi bumi sebenarnya di posisi B pada matahari, maka posisi gerak semu tahunan matahari ini ada di posisi B, seperti pada gambar yang sebelah kanan ini. Dan begitu juga dengan yang terusnya, yaitu posisi C juga akan mengikuti sesuai dengan posisi bumi pada matahari yang sebenarnya dan bagaimana posisi matahari di gerak semu, kemudian posisi D, dan seterusnya hingga posisinya kembali ke posisi A kembali. Nah, ini adalah penjelasan dari gerak semu tahunan matahari. Nah, dampak yang lainnya dari gerak semu tahunan matahari ini adalah adanya pergantian musim. Ya, pergantian musim di bumi berkaitan dengan kemiringan sumbu rotasi. Sudut posisi matahari terhadap ekuator terbentuk selama pengorbitan bumi terhadap matahari. Ini menyebabkan terjadinya pergantian musim pada daerah belahan utara dan belahan selatan. Nah, penjelasan macam ini ya. Jadi ini gambar seperti yang tadi ya, dari
bumi yang mengelilingi matahari sesuai dengan bidang orbitnya. Kemudian pada bumi bagian utara akan mengalami perubahan musim sesuai dengan posisi bumi terhadap matahari. Bagaimana perubahannya? Pada posisi A, ya. Pada posisi A ini tanggal 20 sampai 21 Maret ini bumi sedang mengalami musim semi. Ya, sedang mengalami musim semi untuk bumi bagian utara. Untuk bumi bagian selatan sebaliknya, ya. Kalau bumi bagian selatan sebaliknya. Kalau yang di posisi A ini sedang mengalami musim semi. Nah, kemudian bergerak pada saat bumi bergerak pada posisi B ini, maka bumi ini sedang mengalami bumi bagian utara sedang mengalami musim panas. Ya. Kemudian bagaimana dengan bumi bagian selatan? Sebaliknya, sedang mengalami musim dingin. Nah, kemudian di posisi C ini juga bergerak seterusnya. Bumi bagian utara sedang mengalami musim gugur. Dan seterusnya sampai di posisi D, yaitu bumi di bagian utara ini sedang mengalami musim dingin dan berputar seterusnya. Bagaimana dengan daerah khatulistiwa? Nah, daerah khatulistiwa dan daerah kutub atau daerah khatulistiwa tepatnya itu juga sedang mengalami perubahan musim juga karena dipengaruhi oleh pergerakan bumi, revolusi bumi ini. Ya, kalau di khatulistiwa tepatnya Indonesia ini juga mengalami perubahan musim yaitu kemarau dan penghujan. Nah, kemudian setelah pergantian musim, ya, adanya perbedaan lama siang dan malam. Ini juga menjadi salah satu dampak dari revolusi bumi. Jadi kalau di Indonesia, karena posisi bumi miring semacam ini, jadi kalau pada saat bulan mendekati Desember, sekitar Desember ini, maka siang hari di bumi bagian selatan ini akan lebih lama. Ya, Australia, New Zealand, kemudian di Amerika Selatan, sekitar Amerika Selatan ini mengalami siang hari lebih lama, durasinya bisa sampai 14 jam. Bahkan di daerah kutub selatan ini bisa sampai 6 bulan akan mendapatkan sinar matahari yang redup, tapi ada sinar mataharinya. Ya, untuk di bagian utara di sini malam harinya yang akan mengalami lebih lama durasinya dibanding dengan siang harinya. Nah, kemudian juga yang kalau di bulan Maret ini lama siang dan malam bagian bumi utara dan bumi selatan ini relatif lebih sama, ya. Nah, pada saat bulan Juni ini berkebalikan. Ya, bumi bagian utara ini akan mengalami siang hari yang lebih lama dibanding dengan malam harinya. Nah, kemudian dengan bumi bagian selatan juga begitu. Malam harinya itu akan mengalami masa yang lebih lama, durasi jamnya dibanding dengan siang harinya. Nah, di September ini akan kurang lebih sama. Nah, kemudian dampak yang ketiga adalah ditetapkannya kalender Masehi. Jadi kalender yang kita gunakan selama ini yang 365 atau 366 hari pada saat kalender Kabisat itu adalah acuannya dari revolusi bumi ini sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai rotasi dan revolusi bumi. Jadi mungkin pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan untuk materi-materi selanjutnya. Itu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya di Irfan Gio. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.